wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna
kalian dapatkan pelajaran kali ini dan apa pertanyaan yang ingin kalian sampaikan dengan proses tayangan video tersebut. Siapa yang mau menjawab? Yang pertama, Bagaimana bentuk virus COVID-19? bagaimana Bentuk struktur. kemudian yang kedua, silakan. Bagaimana sih cara Kemudian yang ketiga siapa? Bagaimana cara
yang digunakan untuk menghindari virus corona? Dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan dan rutin untuk suntik vaksin. Satu lagi, Selain itu, menjaga kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita sendiri. Oke, kita beri aplaus dulu. Mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu bagaimana bentuk strukturnya daripada virus corona tersebut. Jadi strukturnya itu yang pertama mempunyai 5 anggota. Kemudian struktur yang kedua dia mengandung RNA. Di mana RNA ini yaitu asam nukleat yang nantinya digunakan untuk berefleksi atau menggambarkan diri di dalam sel inangnya atau tempat tinggalnya, di mana nanti pada saat dia bereproduksi dan masuk ke dalam sel makhluk hidup lainnya atau tempat tinggalnya, maka RNA ini akan membawa pesan genetik, ya, pesan genetik yang nantinya pesan genetik itu digunakan untuk berefleksi atau menggandakan diri. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai protein, di mana protein S ini biasanya digunakan untuk menghancurkan sel supaya sel tempat tinggalnya itu mati, ya, dan tidak bisa hidup kembali, sehingga yang akan hidup nanti adalah anak-anak virus daripada virus corona ini. Kemudian yang kedua, bagaimana sih COVID-19 itu menginfeksi kita? Pertama, melalui alam. Di mana melalui alam? Yang pertama, udara. Kemudian yang kedua, reaksi. Entah itu akibat perang, kemudian senjata biologis. Kemudian yang kedua, virus COVID-19 itu menginfeksi manusia atau hewan atau tumbuhan itu melalui interaksi langsung. Artinya dia berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang yang terpapar virus corona. Kemudian yang selanjutnya seperti yang dikatakan tadi oleh kelompok yang tadi, melalui batuk, kemudian dari bersin, ya, kemudian dari bersin, kemudian tidak menjaga jarak, kemudian kekebalan atau imunitasnya, high immunity-nya atau kekebalan tubuhnya melemah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pencegahan COVID-19? Tentu saja COVID-19 ini bisa kita cegah dengan salah satu, tetap menjaga kekebalan tubuh. Dengan apa? Yang pertama, kita harus berolahraga, ya. Kemudian yang kedua, memakan makanan yang sehat. Kemudian yang ketiga, menggunakan vaksin. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang kelima itu selalu menjaga kebersihan lingkungan. Di mana pertama kali ditemukan COVID-19? Di India. Pertama
kopi 2, di mana kopi 2 ini mempunyai 2 patogenesis, artinya mempunyai 2 racun. Pertama ada patogenesisnya yang rendah, kemudian ada juga patogenesisnya yang tinggi. Artinya kalau dia yang rendah, dia bisa kita sembuhkan, ya. Virus ini bisa setelah dijangkit di tubuh kita, bisa diobati. Sedangkan kalau patogenesitasnya tinggi, itu tidak bisa diobati, obatnya hanya mati. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri Pak Guru dan kalian semua. Sekian.